Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tema tentang menelusuri jejak-jejak perjuangan dalam sejarah nasional yang berkaitan dengan materi teks cerita sejarah untuk kelas 12 SMA. Pembahasan yang pertama, bagian A, pemahaman teks cerita sejarah. Di dalam pemahaman teks cerita sejarah ada pengertian, ada ciri-ciri, jenis, struktur, dan fungsi teks sejarah. Pengertian teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Bagaimana kita bisa membedakan teks cerita sejarah dengan teks lainnya? Nah, yang bisa kalian ketahui di sini ada ciri-ciri teks cerita sejarah itu ada 4. Yang pertama adalah menampilkan latar masa lalu. Dan yang kedua disajikan secara kronologis, yaitu urutan peristiwanya harus terjadi sebelum, pada saat, dan setelah peristiwa itu terjadi. Nah, itu harus berurutan ya, kronologisnya sebelum, pada saat, dan setelah peristiwa itu terjadi. Setelah kronologis, yang ketiga sering menggunakan konjungsi temporal. Kalian ingat ya, kata tempo berarti bicara soal waktu. Konjungsi temporal adalah kata hubung penanda keterangan waktu yang sering kita gunakan pada saat bicara dan menulis kalimat, misal saat, pada, dan ketika. Yang terakhir adalah isi berupa fakta atau fiksi. Nah, ini jenis-jenis teks cerita sejarah dibagi menjadi 2. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta. Artinya, teks yang berisi benar-benar terjadi berdasarkan sejarah yang pernah dialami. Sedangkan teks cerita fiksi merupakan teks yang berasal dari imajinasi seseorang akan pentingnya sejarah. Selanjutnya ada struktur teks cerita sejarah. Yang pertama ada abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat klimaks, kelima resolusi, terakhir koda. Nah, kalian juga harus mengetahui fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama ada rekreatif, yaitu sejarah yang dapat menyenangkan atau bersifat menghibur. Yang kedua, inspiratif, yaitu memberikan sesuatu hal baru kepada si pembaca. Artinya, sejarah berguna untuk dijadikan bahan inspirasi dalam kehidupan, baik pribadi maupun sosial. Yang ketiga, instruktif, artinya berfungsi untuk memerintah atau melakukan sesuatu. Yang keempat, edukatif, bersifat mendidik untuk mempelajari makna dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah itu sendiri meliputi unsur pembangun teks cerita sejarah, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, kita harus membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama.
Yang kedua, kita harus mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Unsur pembangun teks cerita sejarah sama halnya dengan cerita pendek, novel, puisi, dan lainnya. Nah, unsur pembangun teks cerita sejarah ini ada intrinsik. Intrinsik ini yang ada di dalam karya sastra tersebut, meliputi tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, alur. Nah, yang kedua ada unsur pembangun teks cerita sejarah, ada ekstrinsik yang di luar dalam karya sastra tersebut, meliputi kebesaran pemerintah, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Selanjutnya, pembahasan bagian C, nilai-nilai dalam teks sejarah. Nah, setelah kalian membaca teks cerita sejarah, kalian dapat menemukan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Pertama, nilai moral. Kedua, nilai kepahlawanan. Ketiga, nilai religius. Keempat, nilai budaya. Dan terakhir, nilai sosial. Pembahasan selanjutnya bagian D, ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama ada keterangan, yang kedua ada kata sifat, yang ketiga ada bahasa kias, dan yang terakhir ada majas. Pembahasan yang terakhir bagian E, penyusunan teks cerita sejarah, yaitu dengan cara menyusun teks cerita sejarah, menyunting teks cerita sejarah. Nah, perlu kalian ketahui bagaimana kita bisa menyusun teks cerita sejarah, yaitu dengan melakukan wawancara dan menulis secara kreatif. Berikut langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Dan yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Yang terakhir, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan materi pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya saya akan membahas analisis struktur dan kebahasaan teks cerita sejarah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.